Teman-teman, pada saat teduh edisi 28 ini, kita melihat keberanian iman Abraham yang luar biasa. Nasnya adalah Kitab Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai dengan 24. Jika misal saya ditanya apa judulnya, saya lebih senang judulnya adalah Andai Kita Adalah Abraham. Lot tinggal di Sodom seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Sudah 12 tahun Sodom dan beberapa kerajaan kecil lainnya di kawasan itu takluk kepada Raja Kedorlaomer. Pada tahun ke-13 mereka memberontak, membebaskan diri. Kalau dalam pembukaan UUD 45, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tetapi setahun kemudian, Raja Kedorlaomer bersama dengan beberapa raja timur lainnya datang menyerang. Raja Sodom kalah, begitu juga raja-raja yang bersama dengan dia. Semua harta benda mereka dirampas dan Lot bersama dengan keluarganya ikut ditawan untuk dijadikan sebagai budak. Ini adalah episode kejatuhan Lot. Dia yang selama ini mengabaikan imannya jatuh dalam kekalahan perang. Nah, yang luar biasa adalah Abraham. Dia yang selama ini tampaknya lemah, dalam konflik dengan Lot dia mengalah. Dia yang memiliki hak untuk memilih tanah, tetapi menyerahkan haknya itu kepada Lot, ternyata adalah seorang petarung yang hebat. Abraham yang mendengar kabar bahwa keponakannya itu ditawan, segera membentuk pasukan dari orang-orang yang selama ini menjadi pegawainya. Dan dengan gagah berani memburu 4 raja yang sedang di dalam puncak kekuasaannya itu, dan hebatnya Abraham mengalahkan mereka semua. 4 raja itu dengan semua pasukan perangnya dia kalahkan. Di balik sikapnya yang lemah lembut dan mengalah, tersimpan kekuatan yang hebat. Tersimpan jiwa yang gagah berani, petarung yang hebat yang tak terkalahkan. Musuh-musuh yang sedang hebat-hebatnya dia kalahkan semuanya. Abraham, itu sebabnya saya katakan tadi, andai kita adalah Abraham. Penuh dengan kasih dan kelemah lembutan kepada saudaranya sendiri. Walau saudaranya jahat, tetapi kekuatan hebat yang dia miliki, dia simpan dan hanya untuk dihadiahkan kepada musuh yang benar-benar harus dikalahkan. Itulah Abraham. Saya ingin kita memperhatikan hal-hal yang penting ini. Yang pertama, Abraham memiliki kasih persaudaraan yang tak lekang oleh zaman. Ada sejuta alasan untuk tidak menolong Lot. Ada 1 miliar pembenaran yang membenarkan bahwa Lot memang pantas untuk musibah ini. Jadi untuk apa dia membahayakan nyawanya sendiri, nyawa keluarganya, dan juga pengikutnya demi menolong Lot, keponakan yang tidak tahu diuntung ini. Tetapi itu semua tidak diperhitungkan oleh Abraham. Saya ingatkan kembali bahwa hubungan persaudaraan adalah harta indah yang akan kita bawa sampai ke surga. Semua harta kita di dunia ini, tak satu pun nanti akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Jadi ketika Lot mengalami kejatuhan, Abraham mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Saya tidak punya kata-kata untuk mengkalkulasi Lot. Sebaiknya kita tidak mengecamnya, karena kita harus menghargai perasaan Abraham yang dengan tulus hati mengasihi Lot. Tetapi nas kita tidak mencatat, setelah Abraham mempertaruhkan nyawa menghadapi 4 raja yang sedang hebat-hebatnya demi membebaskan dirinya dari penawanan dan perbudakan, tidak diceritakan bahwa Lot berterima kasih kepada Abraham. Raja Sodom yang ikut dibebaskan berterima kasih kepada Abraham, tetapi Lot tidak. Mungkin kita punya saudara kandung atau kerabat yang seperti Lot ini, atau keluarga rohani yang mirip dengan Lot. Jika iya, teman-teman, ada di saat teduh yang tepat pagi ini.
Hubungan persaudaraan tak boleh lekang oleh zaman, karena itu adalah harta indah yang akan kita bawa sampai kepada kekekalan. Yang kedua, Abraham lebih mengedepankan prinsip daripada hasil. Ya, Abraham mementingkan prinsip. Jika ia mementingkan hasil, tentu dia tidak akan menolong Lot. Pertolongannya tidak akan mengubah Lot. Abraham mengenal betul keponakannya ini. Lot tidak akan pernah berubah. Lot juga tidak akan pernah belajar. Dia tetap memilih untuk tinggal di Sodom. Dia tetap tidak akan menjauhi moralitas buruk penduduk Sodom. Tidak ada misbah yang didirikan untuk Tuhan sampai akhir hayatnya. Lot tetaplah Lot yang sama. Tetapi ini yang kita harus belajar. Seburuk apapun Lot, itu tidak pernah mengubah sifat baik Abraham. Perhatikan itu. Itu sebabnya mengapa jika saya harus memberi judul saat teduh ini, saya lebih suka judulnya adalah Andai Kita Adalah Abraham. Teman-teman, sifat Abraham ini dipertegas saat penyelamatan telah usai dan kemenangan ada di pihak Abraham. Dia disambut oleh dua orang raja. Yang pertama yang menyambutnya adalah Raja Sodom. Lalu kemudian datanglah Melkisedek, Raja Salem, tetapi Abraham mendahulukan Melkisedek. Kepada Melkisedek, yang ternyata adalah imam Allah yang maha tinggi, yang datang untuk memberkatinya, Abraham memberikan penghormatannya dan mempersembahkan persepuluhan dari pampasan perang yang diperolehnya. Tetapi kepada Raja Sodom yang memberinya banyak hadiah, dengan tegas dia menolaknya. Abraham berkata, "Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya." Ya, inilah Abraham. Kepada saudaranya, dia memiliki kasih yang tak lekang oleh zaman. Kepada hamba Tuhan, dia memberikan penghormatan yang tulus dari hatinya. Kepada orang dunia, dia memberi pertolongan tetapi tetap menjaga prinsip hidupnya. Teman-teman, apa yang bisa kita petik sebagai inspirasi dan motivasi? Yang pertama, bersikaplah lembut dan sabar kepada saudaramu. Baik saudaramu secara jasmani maupun saudaramu secara rohani. Jangan berkelahi dengan mereka. Simpanlah kehebatanmu untuk menghadapi musuhmu yang sesungguhnya. Rasul Paulus berkata, lawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara, penghulu dunia yang gelap ini. Berkelahilah dengan setan sesuka hatimu, tetapi jangan dengan saudaramu. Yang kedua, tolonglah saudaramu jika dia sedang jatuh. Kedepankan prinsip, bukan hasil. Tetaplah berikan pertolongan, walau itu mungkin tak mengubah sifat atau masa depan dia. Yang ketiga, hormati hamba Tuhan dengan setulus hati. Seperti Abraham menghormati Melkisedek. Sebab di balik kemenangan Abraham, ada doa Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi itu. Yang keempat, utamakan prinsip dalam menjalani hubungan dengan sesamamu. Prinsip firman Tuhan jauh lebih berharga daripada semua harta di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.